Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya, anak-anak. Nah, anak-anak, kembali kita bertemu pada mata pelajaran gambar teknik otomotif. Dan pada saat ini, kita akan belajar bersama dengan materi membagi sudut menjadi dua bagian sama besar, anak-anak. Ya, bersama dengan Pak Ari Murti Asmoro dan Pak Andi Tri Cahyono. Kita akan belajar bersama-sama pada materi membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada saat ini, Pak Ari mengajak anak-anak semuanya untuk kita berdoa bersama agar setiap materi yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan anak-anak semakin kompeten di dalam gambar teknik otomotif. Mari, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Cukup, terima kasih. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran saat ini, ya, setelah membaca, memahami, dan menyajikan materi sebelumnya, yaitu tentang memindahkan garis sejajar, memindahkan sudut sama besar, membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Pak Ari dan Pak Andi semakin yakin bahwa kalian semakin terampil, ya kan, setelah mengalami dan menjalani tahapan dan proses untuk tetap tekun, disiplin, pantang menyerah, serta mengerjakan setiap tugas dan pembelajaran yang ada dengan gembira sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Baik. Tujuan dari pembelajaran pada materi ini adalah siswa dapat mengetahui langkah membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Yang kedua, menyajikan membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Itu anak-anak. Setelah anak-anak mempelajari materi ini, dua hal inilah, kompetensi inilah yang anak-anak bisa dapatkan. Ya. Untuk persiapan, alat gambar apa saja yang anak-anak perlu siapkan? Yang pertama adalah siapkan kertas gambar A4. Ya, yang telah dilengkapi dengan garis tepi dan etiket gambar tentunya. Ini wajib. Di awal-awal, Pak Aris selalu menekankan kepada anak-anak semuanya untuk setiap kertas gambar A4 selalu dilengkapi dengan garis tepi dan etiket gambar dengan setiap keterangan dan identitas setiap siswa. Ya. Yang kedua, siapkan pensil 2H atau HB. Sekali lagi, bukan 2B. Ya. Pak Ari tidak menyarankan untuk anak-anak menggunakan pensil 2B, ya. Yang ketiga, siapkan rautan pensil untuk memastikan pensil yang akan digunakan runcing. Yang keempat, penghapus pensil atau stip. Apabila anak-anak mengalami kesalahan goresan, bisa dihapus dengan bersih. Yang kelima, set penggaris segitiga dan penggaris panjang, ya, 30 cm apabila anak-anak memerlukan. Yang keenam, jangka. Ya, siapkan setiap alat-alat ini untuk anak-anak bisa menyiapkan diri untuk belajar bagaimana membagi sudut menjadi bagian sama besar. Nah, langkah yang pertama yang perlu anak-anak lakukan, buatlah sudut bebas sembarang dengan besar sudut berapapun, silahkan anak-anak. Ya, ini Pak Ari hanya memberikan contoh sudut BAC dengan panjang BA 80 mm dengan panjang CA 80 mm dengan besar sudut bebas sembarang. Ya. Jikalau anak-anak sudah membuat besar sudut dan panjang dari masing-masing bidang ini, langkah yang kedua adalah ambil jangka yang sudah disiapkan dari anak-anak. Ya, ambil jangka, kemudian letakkan jarum jangka pada titik A yang akan menjadi titik pusat dari jangka dengan jari-jari bebas, jari-jari jangka sembarang, ya.
lingkarkan pensil pada jangka yang mengenai garis BA dan garis CA. Ya, sekali lagi, ambil jangka, letakkan jarum jangka pada titik A yang akan menjadi titik pusat pada jangka dengan jari-jari jangka bebas atau sembarang, kemudian lingkarkan pensil jangka yang mengenai bidang BA dan bidang CA. Ya. Nah, pada bidang CA ada titik temu di sini. Ya, diberi titik anak-anak, diberi titik dan beri nama titik itu adalah titik M. Ya. Nah, pada bidang BA ada titik temu di sini. Ya, beri nama titik N. Nah, begitu. Sudah? Kalau anak-anak sudah lakukan ini, kemudian langkah yang ketiga, anak-anak. Langkah yang ketiga, ambil jangka kembali, letakkan jarum jangka pada titik M. Ya, letakkan jarum jangka pada titik M yang menjadi titik pusat jangka dengan jari-jari jangka bebas. Kalau anak-anak menggunakan jari-jari yang semula tadi boleh, atau anak-anak akan merubah jari-jari jangka, silahkan, tidak apa-apa. Nah, dengan titik M yang menjadi titik pusat ini, lingkarkan di sini. Ya, sekali lagi, dengan titik pusat di M, lingkarkan jarum jangka sembarang di sini. Sudah? Nah, langkah berikutnya, letakkan jarum jangka yang tidak berubah. Jangan berubah dulu. Ya, jangan dirubah. Letakkan jarum jangka di titik N di sini. Ya, lingkarkan anak-anak. Nah, lingkarkan. Sehingga ada titik temu di antara dua lingkaran jarum jangka tadi di titik S. Jelas? Nah, Pak Ari akan ulangi sekali lagi. Letakkan jarum jangka di titik M, lingkarkan pensil jangka bebas ya di sini. Kemudian dengan jari-jari yang sama, letakkan jarum jangka di titik N ya pada garis BA ini, lingkarkan anak-anak. Sehingga terjadi titik temu di titik S. Jelas ya? Sudah dilakukan? Kalau anak-anak sudah melakukan pada tahap yang ketiga ini, tahap yang keempat adalah tarik garis titik A dan titik S. Sekali lagi, pada langkah yang keempat, tarik garis pada titik A dan titik S di sini. Set, gitu ya, enak ya, tarik garis, jret, gitu, itu anak. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan pada tahap yang keempat ini, berarti anak-anak sudah melakukan membagi Nah, kalau anak-anak sudah pada tahap yang keempat ini, anak-anak sudah berhasil membagi sudut BAC. Ya, dengan titik A dan titik S ini menjadi titik D. Begitu anak-anak ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari semula sudut BAC dibagi menjadi dua, menjadi sudut BAD sama besar sudutnya dengan CAD. Dengan demikian, anak-anak sudah menyelesaikan membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Anak-anak sudah berhasil gitu ya. Nah, silahkan untuk anak-anak mencoba dan terus berlatih. Jangan menyerah, lakukan dengan gembira. Karena anak-anak pasti nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, untuk materi ini Pak Ari sudah menyampaikan. Silahkan untuk anak-anak mencoba dan berlatih. Untuk menutup pembelajaran saat ini, Pak Ari mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa agar setiap materi yang anak-anak sudah terima bisa diingat, bisa dipelajari, bisa dipahami, dan bisa dipraktekkan untuk mendapatkan hasil yang baik dan anak-anak memiliki kompetensi yang unggul pada mata pelajaran gambar teknik
untuk materi membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Yuk kita berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Cukup. Terima kasih anak-anak. Sukses untuk kalian semuanya. Tetap sehat, selamat mencoba, dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.